Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Ejal Channel. Halo kawan-kawan, halo semuanya, halo teman-teman. Pada pertemuan kali ini di pagi hari yang cerah ini, para petani diharapkan pada masih tetap semangat untuk melakukan bertaninya. Dan di pertemuan kali ini kita akan berbagi sedikit hal mengenai tentang pemupukan tanaman cabai yang akan kita lakukan pada tanaman cabai usia kurang lebih 120 hari setelah penanaman. Nah, di usia 120 hari pastinya tanaman cabai ini sudah banyak buah yang lebat, ya kan kawan. Meskipun ada yang terserang patek ataupun tidak, itu masih banyak sekali kan kawan ya, buah yang cukup lebat. Dan ketika buah cabai itu jumlahnya banyak, otomatis kebutuhan unsur haranya pastinya meningkat. Unsur hara yang meningkat inilah yang harus kita suplai dan kita berikan kepada tanaman cabai agar tanaman cabai bisa menghasilkan buah secara maksimal, dan yang jelas si petaninya tidak mengalami kerugian, ya kan kawan. Semacam itu harapannya, semacam itu kan kawan. Tetapi pada kondisi saat ini dalam membudidayakan cabai, kita itu diperlihatkan atau diberikan respon dari suatu tanaman cabai ini itu dengan hasil yang agak menurunkan kawan. Nah, kemarin beberapa hari yang lalu itu hasil panen cabai ya, yang kualitasnya bagus itu sudah mencapai kurang lebih 3 kiloan kan kawan. 3 kiloan sekali petik, sedangkan satu ini kami melakukan 2 kali petik alias 6 kiloan. Tetapi di beberapa hari yang lalu itu cabai itu yang kualitasnya bagus itu hanya mendapat 2 kilo. Itu saat kondisinya cerah, ya kan dalam artian kondisi cuacanya itu cukup terang kan kawan, panas ya, menjadikan tanaman cabai tersebut seharusnya tingkat pateknya itu lebih sedikit, dan yang kedua harusnya hasilnya itu lebih meningkat ya, cabai yang lebih berkualitas semacam itu. Tapi kemarin itu tanaman cabai yang kita panen itu malah menurun kan kawan. Nah, akibat respon semacam itu kita juga menganalisis ya, bahwasannya mungkin ya itu diakibatkan karena kekurangan unsur hara ya. Kurangnya unsur hara ini menjadikan tanaman cabai kita menurun hasilnya semacam itu. Dan pada pertemuan kali ini kita akan melakukan proses namanya pemupukan. Nah, pemupukan ini untuk memacu cabai agar lebih berbuah ya, buahnya lebih sesuai lah dengan kondisi usianya. Nah, ini kita pacu dengan pemberian pupuk NPK ya kan kawan. NPK 21 plus TE ya, dengan dosis kurang lebih 5 sendok kan kawan. Nah, 5 sendok dosis NPK ini. Nah, 5 sendok ini untuk berapa tanaman? Nah, 5 sendok ini untuk kurang lebih 30 tanaman, alias satu sendoknya ini adalah untuk kurang lebih 6 tanaman ya. Jadi 5 sendok NPK kayak gini itu kurang lebih untuk 30 tanaman. Itu yang kita lakukan saat ini. Tujuannya hanya untuk memacu kawan-kawan. Nanti kalau sudah terpacu ya, kita dosisnya agak lebih sedikit atau lebih kita kombinasikan dengan pupuk yang lebih murah lah semacam itu. Tapi kalau untuk saat ini kami menggunakan NPK Golden Max ya, 21 plus TE ya, dan kita tetap berikan KNO3 yang biru dari Pak Tani ini kan ya, KNO3 putih itu 1 sendok saja ya, 1 sendok seperti biasa saja.
Dan yang jelas, nah ini kan kawan, kedua pupuk ini kita gunakan untuk memacu kan kawan, karena dari hasilnya ya seharusnya hasilnya itu masih tinggi kan kawan, tapi kok sudah mengalami penurunan. Nah itu kita pacu dengan menggunakan pupuk NPK ini. Nah semisalkan kawan mau menambahkan dengan pupuk organik, jauh lebih bagus kan kawan ya, karena kami tidak sempat ya membawa pupuk organik cairnya. Nah, kita hanya menggunakan NPK ini saja, nantinya kita kocorkan ke tanaman-tanaman cabai. Dan pastikan sebelum dikocor, pastikan pupuk NPK-nya homogen ya dengan air. Dan nantinya agar apa? Ketika pupuk NPK homogen dengan air, tercampur dengan air, itu harapannya adalah biar tanaman segera bisa meresap ya dengan cairan ini ya, karena yang saya ketahui tanaman itu meresap unsur hara ya, menyerap unsur hara itu dengan bantuan air. Dan yang jelas pupuk yang memiliki kondisi tingkat homogen dengan air itu bisa bagus, maka saya rasa itu pupuk yang bagus ya kan kawan, karena nantinya ini sangat mudah sekali diserap oleh tanaman, karena tanaman menyerap dalam bentuk cair semacam itu kan kawan. Dan untuk dosis pemberiannya itu sama saja kan, kurang lebih 1 gelas kayak gini ya untuk tiap tanamannya semacam itu ya. Ini jumlah airnya ini kurang lebih 15 literan lah kalau tidak salah, kurang lebih 15 literan ya. Ini kita berikan 1 gelas, ini 1 gelas ini kurang lebih 200 ml air ya, dan itu dilakukan dikocorkan pada tanaman ini. Nah semacam itu ini ya, pada lubang tanamnya. Nah pupuk NPK ini sendiri kan kawan ya, pupuk NPK sendiri ini itu kami berikan pada tanaman itu selain kita digunakan untuk memacu pertumbuhan dari buah yang dihasilkan nanti oleh tanaman cabai, di sisi lain juga bisa memaksimalkan buah dari tanaman cabai tersebut ya. Buah cabai ini yang bagus tuh kayak gini kan. Nah yang bagus itu kondisinya besar-besar, panjang-panjang ya, dan berbobot semacam itu. Akan tetapi sebagian tanaman ada buahnya yang kecil kayak gini kan kawan. Buah ini kecil, sudah merah tapi kurang berbobot. Nah ini salah satu permasalahan yang terjadi di tanaman cabai kami. Nah oleh sebab itu pupuk NPK ini harapannya adalah peranannya dapat melakukan proses pertumbuhan si buah cabai agar bisa maksimal besar-besar semacam ini kan kawan, semacam itu kan kawan. Nah inilah yang mengakibatkan penurunan hasil ya kan kawan. Jika cabai seharusnya bisa bobotnya bisa, kalau besar-besar gini bisa maksimal, dengan bentuk yang kecil kayak gini itu masih kurang maksimal kan kawan, semacam itu. Nah itu ditopang dengan pupuk NPK dan pupuk KNO ya kan kawan, agar hasil cabainya bisa bagus semacam itu kan kawan. Dan yang kedua tidak luput atau permasalahan yang paling berat petani cabai ini adalah ini kan patek. Ini juga mengurangi bobot ya kan kawan, semacam itu. Seharusnya siap dipanen, akan tapi jika terserang patek harga jualnya langsung merosot kan kawan, semacam itu. Tapi tidak masalah, perlahan kita selalu berusaha untuk mencegah dan agar tidak terjadi namanya penurunan hasil. Dan yang jelas harus kita pacu dengan menggunakan pupuk ya, entah pupuk kimia maupun pupuk organik, kita pacu agar hasilnya bisa maksimal kan kawan, semacam itu.
Oke kawan-kawan, itu dulu informasi dari saya. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.